warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Raffi, nomor absen 14 dari kelas 10E6. Pada video ini saya akan mempresentasikan mind map hasil buatan Mutia Seni Pratiwi, yaitu mengenai ciri-ciri virus. Langsung saja, ciri virus yang pertama adalah virus memiliki ukuran yang unik dan bersifat mikroskopis. Ukurannya antara 20 nanometer sampai 300 nanometer. Memiliki ukuran rendek dan bersifat mikroskopis ini berarti virus memiliki ukuran yang sangat kecil dan hanya bisa dilihat melalui mikroskop elektron. Dan sekedar informasi, 1 nanometer itu sama dengan 10 pangkat 6 mm. Lalu di sini juga tertera ada virus kecil dan juga virus besar. Virus kecil ini memiliki diameter ukuran kurang lebih sekitar 20 nanometer. Lalu virus besar memiliki ukuran antara 150 sampai 300 nanometer. Lalu ciri virus yang kedua adalah virus merupakan parasit intraseluler obligat. Parasit intraseluler obligat ini berarti virus hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel inang yang hidup. Lalu ciri yang ketiga adalah virus merupakan organisme aseluler. Jadi virus ini bukan merupakan sel. Mengapa bukan merupakan sel? Itu karena virus tidak memiliki organel sel, tidak memiliki sitoplasma, tidak memiliki nukleus, dan juga tidak dapat berkembang biak dengan sendirinya. Jadi virus ini butuh sel inang untuk berkembang biak atau bereproduksi. Lalu ciri yang keempat adalah virus adalah makhluk metaorganisme. Makhluk metaorganisme itu apa? Jadi makhluk metaorganisme itu adalah makhluk peralihan antara benda hidup dan juga benda mati. Nah, virus itu disebut sebagai benda mati karena virus dapat dikristalkan. Setelah itu, ia dapat aktif kembali dan masih memiliki sifat patogennya atau masih memiliki kemampuan untuk menularkan atau menginfeksi sel inang. Lalu itu virus dapat dikristalkan karena virus seperti yang sudah saya bilang tadi, virus bukan merupakan sel. Jadi virus tidak memiliki organel sel, tidak memiliki sitoplasma, tidak memiliki nukleus, dan juga tidak memiliki protoplasma. Di sini tertera bahwa protoplasma itu adalah suatu bagian yang hidup dari suatu sel yang dikelilingi oleh membran plasma. Lalu virus dapat dikatakan sebagai benda hidup karena virus ini dapat memperbanyak diri dengan cara replikasi di dalam tubuh sel inang yang hidup. Perlu dicatat bahwa virus hanya dapat berkembang biak atau bereproduksi di dalam tubuh sel inang hidup. Lalu sel inang itu apa? Sel inang itu adalah sel hidup yang ditumpangi virus. Dan ada dua jenis sel. Ada sel uniseluler dan juga ada sel multiseluler. Sel uniseluler atau sel tunggal ini contohnya adalah bakteri dan protozoa. Lalu untuk sel multiseluler itu contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu virus dapat dikatakan sebagai benda hidup juga karena virus memiliki materi genetik atau asam nukleat. Hanya satu asam nukleat, satu jenis asam nukleat, yaitu RNA atau DNA saja. Nah, materi genetik ini dilindungi atau dikelilingi oleh kapsid. Jadi kapsid itu berperan sebagai pelindung dan juga pemberi bentuk pada virus. Nah, kapsid ini terdiri dari subunit yang identik yang disebut sebagai kapsomer. Lalu ciri yang terakhir adalah di sini bentuk virus. Bentuk virus itu beragam. Yang pertama ada bentuk virus batang atau helix. Contohnya adalah tobacco mosaic virus. Yang kedua adalah bentuk virus batang yang ujungnya itu tumpul, jadi terlihat seperti oval. Contohnya adalah rabivirus atau virus rabies. Yang ketiga adalah virus berbentuk bulat. Virus berbentuk bulat contohnya adalah HIV. Lalu yang keempat adalah virus segi banyak atau polyhedris atau polyhedra. Contohnya adalah adenovirus. Lalu yang kelima ada berbentuk kompleks atau huruf T. Contohnya adalah bakteriofag. Dan yang terakhir ada virus berbentuk filamen atau seperti benang. Contohnya adalah Ebola virus atau virus Ebola. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.